Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat pagi semuanya, sahabat pilaku, barakallah. Makasih yang di Ebi, makasih Hijrah Cinta, barakallah. Oke, kemarin Umi tidak live, Umi istirahat ya untuk hari Selasa pagi dengan Jumat pagi. Biasanya Umi tidak live, Umi istirahat. Makasih Hijrah Cinta. Tapi mungkin makasih Rere sayang, minggu depan Umi bisa tiap hari karena kebetulan suami Umi mau berangkat, jadi mungkin minggu depan Umi bisa usahakan tiap hari ya. Paling tidak selawat ya. Oke, makasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah Cinta, barakallah. Kemarin kita bercerita tentang tazkiyah nafsu, itu pengendalian hawa nafsu ya. Hari ini Umi akan membahas tentang mengapa stres. Bagaimana cara mengendalikan stres itu. Pengendalian stres itu kita sebut mujahadah. Ya, mujahadah an-nafs, yang berarti apa? Kesungguhan dari seseorang untuk berjuang melawan nafsu, melawan ego, melawan amarah yang bersemayam di dalam hati, menahan rasa kekecewaan. Pasti kita semua pernah kecewa, termasuk Umi juga. Kadang Umi bisa mutmainah, kadang juga Umi kalau ada iblis yang melewati, kadang bisa juga kurang bisa mengendalikan diri. Jadi amarah, kadang menangis bisa. Ya, maka banyak-banyak kita mujahadah ataupun beristighfar. Masya Allah, barakallah, pagi-pagi udah dikasih hadiah. Makasih Hijrah Cinta. Makanya hari ini Umi akan memberikan cara bagaimana kita supaya tidak stres menurut agama Islam. Karena dalam agama Islam, stres itu ya sebagai cobaan dari Allah. Ya, kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, tanda Allah ya sedang menguji kita, mencoba kita, karena kita tidak memaksa diri kita untuk mengendalikan diri kita. Makanya sering-sering kadang Umi bilang yang musuh yang paling besar itu adalah pengendalian diri, itu hawa nafsu. Allahumma ini min syahri nafsi. Ya, Umi juga, bukan kalian saja, Umi juga kadang tidak bisa mengendalikan nafsu Umi, emosi Umi kadang. Waalaikumsalam. Apalagi kadang kita punya tekanan ekonomi, tekanan karena masalah rumah tangga, tekanan masalah pekerjaan yang membuat kita bisa stres. Tetapi untuk hari ini kita belajar, Umi pun belajar juga bagaimana cara Umi untuk mengendalikan lebih baik lagi diri Umi. Ya, karena di dalam Islam, Waalaikumsalam Putra Pasundan, barakallah. Waalaikumsalam Narmeta, Facebook, barakallah Narmeta. Masya Allah, ramai sekali, sudah 100 lebih. Semangat Umi kalau di sini ya. Bunda, udah sarapan Bunda? Umi belum sayang, Bunda baru minum air hangat sama madu ya. Nanti Bunda sarapan, tenang, sudah ada lauk Bunda ya. Jadi di agama Islam stres ini dikatakan sebuah cobaan dari Allah. Ya, jadi kita yang harus mujahadah, memaksa kita untuk melawan ego kita, kecewa kita, sakit hati kita. Karena dalam Islam akan mengajarkan apa? Akan terjadinya munculnya penyakit hati kalau kita stres. Melihat kehidupan orang lebih baik, kita stres. Melihat orang pasang foto dengan pasangan bahagia, kita stres. Ya, karena kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Jadi, stres ini bisa mencetus penyebab penyakit hati. Karena Islam mengajarkan beberapa strategi untuk mengelola stres, yaitu dengan niat yang ikhlas, mujahadah, sabar, sholat, bersyukur, berserah diri, bertawakal, dan berzikir. Ya, jadi untuk itu Umi pun juga belajar saat ini, ya. Karena masih duduk di dunia, kadang-kadang ada saja bisikan syaitan. Allahumma ini a'udzubika hamazati sayatin. Allahumma ini a'udzubika ahyadurun. Ya Allah, Tuhanku, aku minta jauhkan aku dari setan dan jauhkan aku dari kedatangan setan kepadaku. Kalau tidak bisa Umi baca itu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke? Maka itu bagaimana cara kita untuk mengendalikan diri. Nanti makasih Putra Cianjur yang udah follow Umi ya. Kalau kita stres, pertama apa yang menyebabkan banyak stres ini wanita. Laki-laki juga banyak.
Kita stres, ada beberapa perkara yang menyebabkan kita stres. Ya, kadang Umi nggak bisa nahan emosi karena perkataan manusia dan perbuatan manusia. Benar sekali sayang. Karena apa? Kita tidak bisa menahan emosi. Karena kita pengen apa? Pengen dipuji, pengen disayangi, pengen disanjung, pengen dihormati, pengen dibalas budi, pengen dicintai, dan pengen disayangi, pengen diperhatikan. Karena kita selalu ingin bukan ingin Ya, kalau kita ingin terus, maka memang menyebabkan kita stres ya, termasuk juga Umi. Kadang pengen ya, bukan kalian saja ya. Tidak munafik Umi. Ya, betul pujian ini karena kita tidak bergantung kepada Allah, kita bergantung kepada makhluk Allah. Waalaikumsalam Finapun. Selalu pengen dicintai, diperhatikan. Kalau kita share, pengen dikomentar, pengen di like, pengen di love. Iya kan? Itu manusia, lazim. Tapi kita bisa menghandle, membawa kawal emosi kita dengan nafsu kita, itulah penyebabnya. Kita bisa menghilangkan stres kita dengan beristighfar, berzikir, mengingat Allah. Tetapi kalau kita tidak bisa menghandle hawa nafsu kita, mengelola ego kita, mengelola amarah kita, ya, itulah yang menyebabkan kita tadi stres. Apalagi tentang urusan cinta, ya. Apalagi tentang urusan cinta, ya. Misalnya chat tidak dibalas, sebab jadi kepikiran apa sih salah saya, ya. Lambat telepon tidak ditelepon balik, apa sih? Itu karena cinta kita terlalu besar. Kadang-kadang kita merasa kita ini memiliki, makanya kita takut kehilangan. Ya, Umi pun seperti itu juga, ya, seperti itu juga karena kita merasa dunia ini bisa kita genggam, padahal tidak. Ya. Jadi kita ingin diperhatikan, ingin disayangi, ingin kalau di share di media sosial banyak yang nge-like, disukai, di love, di komen. Begitu juga kalau dengan pasangan, ingin dicintai, ingin diperhatikan, ingin dimanja. Kadang laki-laki itu ada postingan dari kaum, kadang laki-laki di balik wanita yang ngambek, di balik wanita yang merajuk, banyak laki-laki yang tidak tahu penyebab merajuknya, penyebab dia ngambeknya. Maka itu, untuk kita menghilang stres, kita harus bisa mengawal ego kita, mengawal hawa nafsu kita, kita mujahadah dengan cara berzikir, beristighfar. Ya, kita bisa membawa emosi kita, menghandle emosi kita supaya kita tidak akan munculkan penyakit hati karena stres kita tadi. Ingin dicintai, ingin dipuji, ingin dimuliakan, ingin disanjung, ingin diakui. Ya. Terus yang buat stres terlalu banyak ini karena kita selalu ingin banyak tahu. Selain kita ingin yang menyebabkan kita stres, nanti baru Umi kasih tahu tipsnya. Ini yang penyebab orang kenapa stres. Kenapa ingin dimuliakan, ingin dipuji. Waalaikumsalam Sultan. Datang Sultan, barakallah. Umi baru dapat 1 lot besar. Semoga Sultan bersedekah pagi ini. Barakallah, canda Sultan. Canda ya Aris ya. Oke, jadi apalagi tentang urusan. Jadi yang membuatkan orang stres itu karena pertama dia ingin Yang kedua, dia memang ragu dengan keputusan Allah. Yang pertama, terbalik. Misalnya yang pertama ragu dengan keputusan Allah. Inilah penyakit hati yang paling tinggi. Yang paling tinggi seperti kanker ataupun kanker yang sudah stadium lanjut, yang tidak bisa ada obatnya. Obatnya hanya diberi untuk dia masuk ke dalam tubuh itu untuk menahan sakit. Tapi saya tidak bisa. Kecuali hidayah Allah. Ya, makanya kalau kita menyebabkan stres, pertama kita ragu dengan keputusan Allah. Ketetapan Allah, tidak percaya dengan Allah, husnuzon dengan Allah, menyalahkan orang lain, barakallah rezekinya ya. Terus yang kedua, karena kita ingin selalu disayang, dicinta, dipuji, diperhatikan, disanjung, inilah yang menyebabkan kita iri dengki melihat kebahagiaan orang, iri dengki melihat keberhasilan orang. Ini yang menyebabkan orang kebanyakan rasa stres dan kurang yakin terhadap Allah. Makasih yang di EB nggak kelihatan nih siapa yang apa ya. Terus yang ketiga, yang membuat kita stres, apa? Karena terlalu ingin tahu. Yang penyebab orang itu stres terlalu banyak ingin tahu. Dia cinta tak sama saya? Dia sayang tak sama saya? Dia baik tak sama saya? Dia seperti apa sekarang? Kok dia bisa berhasil? Dari mana uangnya? Ya, kadang-kadang kita di dunia ingin tahu semua cerita dunia.
Cerita hidup manusia kita ingin tahu, itu penyebab kita stres. Cerita artis, bagaimana gono gininya, siapa nanti pacar barunya, siapa nanti suami barunya. Ya, tentang cerita dunia kita selalu ingin tahu. Tetapi tentang cerita kematian, cerita akhirat kadang kita lupa. Ya, kebanyakan itu yang menyebabkan orang stres. Tapi kalau kita balik, kita mengingat kematian sebagai pemutus kelezatan di dunia. Bahwa hidup kita hanya sesat, di dunia ini hanya Allah titipkan, insya Allah kita tidak akan stres. Dan kita yakin, hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Kita serahkan semua kepada Allah. Ya. Meminum dulu ya. Makasih yang di Facebook. Bismillah. Iya, kepo itu, selalu ingin tahu. Umi masih batuk, tetapi alhamdulillah sudah ringan batuk Umi sekarang. Ya, Masya Allah, makasih tap-tap layarnya, barakallah semuanya. Jadi, supaya kita tidak stres, pertama kita jangan ragu terhadap keputusan Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, Allah tahu kita mampu, Allah tahu kita siap. Dan kalau kita bersabar, kita gunakan ahli syukur, ahli sabar, insya Allah kita akan mendapat surga Allah. Ingat, yang pertama membuat kita stres karena kita tidak percaya dengan Allah, ragu atas keputusan Allah. Yang kedua, karena kita selalu pengen disayang, dicintai, dipuji, dimuliakan. Yang ketiga, kenapa kita stres? Karena kita selalu ingin tahu kehidupan orang, tahu kehidupan si A, kehidupan artis, kehidupan tetangga, semua kita ingin tahu. Dari mana kok dia tidak punya suami, uangnya banyak, kok dia tidak punya suami bisa jalan-jalan, kok ini seperti ini, kok rumahnya besar, suaminya kerja gaji sekian. Itu yang menyebabkan kita stres. Karena kita sibuk ingin tahu. Barakallah hadiahnya Ari Sultan. Makasih yang sudah follow Umi, yang tidak Umi bisa sebutkan satu-satu. Ahmad, Nasrullah, makasih. Putra Pasundan, barakallah Aris, banyak sekali hadiahnya Sultan. Semoga Allah membalas rezeki lebih lagi dari orang lain lah ya kepada Sultan. Semoga YouTube Sultan semakin banyak subscribe-nya. Barakallah. Ya, untuk itu kebanyakan manusia ini pengen tahu ke cerita dunia, tetapi tidak ingin tahu cerita akhirat. Bagaimana nanti aku mati? Dan tidak pernah membandingkan dirinya dulu dengan dirinya saat ini. Ya, tetapi kalau kita mengingat Allah, kita bergantung hanya kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, insya Allah kita tidak akan stres. Yang membuat orang banyak stres sesuai tema kita ini karena ingin bergantung dengan makhluk, bergantung dengan suami, bergantung dengan bos, bergantung dengan pacar, bergantung dengan pokoknya bergantung dengan makhluk, bukan bergantung tali Allah. Seandainya kita bergantung di suatu tiang yang kokoh, tiang akan dirobohkan oleh Allah. Tetapi kalau kita bergantung hanya kepada tali Allah, la haula wala quwata illa billahil azim, insya Allah kita akan kuat. Ya, walaupun kadang-kadang Umi tidak munafik, kadang-kadang Umi ada juga bisikan iblis, ada rasa sedih, ada rasa kecewa, ada. Tetapi kalau ingat dengan Allah, astagfirullahalazim, terlepas omongan, terlepas curhat misalnya dengan orang, terus setelah curhat itu malu sendiri, sebenarnya ya Allah kok bisa seperti itu? Kenapa aku tidak lebih bersabar? Ada seperti itu ya. Iya, betul sekali. Kita butuh orang terdekat kita seperti orang tua yang bisa kita curhat, bisa melapangkan hati kita. Setelah kita keluarkan unek-unek kita hanya dengan orang tua ya, ataukah dengan suami, dengan istri, orang terdekat, insya Allah kita akan tenang, lepas. Tapi sebelum kita curhat dengan orang-orang tersebut, lebih awal kita curhat dengan Allahu Rabbi. Kadang-kadang apa? Kadang-kadang kita merasa lelah. Ya, ingin mengubah seseorang, ingin mengubah anak yang nakal menjadi tidak nakal, ingin mengubah suami yang buruk akhlak menjadi baik akhlaknya. Tidak begitu mudah kita bisa mengubah seorang itu. Ya, tidak bisa kita seperti kalau kita ubah secepat itu seperti kita mematahkan sesuatu. Jadi kita hanya bisa berdoa dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah hidayah kepada anakku, istriku, suamiku, saudaraku, lembutkanlah hatinya ya Latif ya Latif. Izinnya atas izin Allah.
Kalau belum kata Allah, tidak akan bisa kita paksakan. Berserah diri kepada Allah, ya. Ini nanti Umi, bagaimana caranya ini Umi baru mukadimah penyebab mengapa orang stres. Nanti akan Umi jelaskan bagaimana tidak stres. Oke sayangnya, sabar ya Hijrah Cintra. Ya Latif, ya Latif. Ya Latif. Kadang kata almarhum Ibu Umi, kalau kita ingin menundukkan hati seseorang, ini kata almarhum, kita membaca surat Yasin, kita ingat wajah orang tersebut. Kita ingat terus, insya Allah orang itu pun akan mengingat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi tidak bisa kita mengubah anak kita, suami kita, istri kita itu secara drastis. Sekuat apapun usaha kita, sekeras apapun usaha kita, tergantung dari hidayah Allah. Tidak bisa. Ever, never. Ever, never. Never. Ya. Karena kadang Umi, saya selalu sholat malam, selalu berdoa. Sudah 1 tahun Umi berdoa. Sudah 1 tahun, bahkan 2 tahun mendoakan anak saya, mendoakan suami saya, mendoakan istri saya. Sudah hampir 4 tahun istri saya seperti ini, suami saya seperti ini. Tetapi kenapa tidak pernah diijabah Umi doaku Umi? Saya sekarang tidak mau lagi berdoa Umi, sampai putus asa. Ini iblis sangat senang. Kalaulah doa itu setiap kita angkat tangan diijabah, dikabulkan. Ya Allah berikan aku keturunan, langsung hamil. Ya Allah berikan aku rezeki, langsung dikasih rezeki. Ya Allah berikan aku kesempatan ke Baitullah, langsung ke Baitullah. Tidak ada lagi orang yang mau berdoa. Setiap berdoa diijabah, saya berdoa diijabah. Sementara kalau kita belajar tentang hukumnya doa, setiap doa yang diangkat ke atas, dilapaskan, ada bala yang akan turun. Ketika doa itu berpapasan dengan bala, bertabrakan, maka tidak Allah kabulkan saat itu. Karena ada sesuatu hikmah yang Allah tunggu. Itu kalau kita belajar tentang fisiknya doa. Tetapi kita ingat sekali doa al-ibadah. Doa al-ibadah. Doa-doa yang tidak diijabah Allah ketika di atas dunia, Allah ganti. Ketika kita di yaumil kiamah, ketika kita tegak di yaumil hisab, ketika kita tegak di yaumil mizan, akan datang berawan-awan pahala. Yang kita tidak tahu ini pahala dari mana. Sehingga kita bertanya, wahai Allah, kenapa banyak sekali pahala ini sedangkan aku tidak ahli ibadah? Aku bermaksiat ya Allah. Allah menjawab, inilah hadiah, pahala dari doa-doamu ketika di dunia yang tidak aku ijabah. Masya Allah. Dari arah lainnya akan datang lagi pahala menggulung-gulung seperti awan. Lalu kita bertanya lagi, ya Allah ini pahala dari mana ya Allah? Inilah pahala dari gibahan manusia kepadamu. Dari gunjingan manusia kepadamu. Dibagi pahala orang ke kita. Ya, Masya Allah. Bisa jadi kita masuk surga bukan karena haji kita. Bukan karena qiyam kita. Bukan karena sedekah kita. Tetapi kita masuk surga. Ya, karena Allah memberikan, membalas doa-doa kita yang tidak ijabah, diberikan untuk memberatkan timbangan kita di mizan. Bisa jadi Allah memberatkan timbangan kita di mizan ketika timbangan amalan orang lain berada di timbangan kita. Amalan orang lain yang mengerjakan mati-matian di atas dunia, mengaji, sembahyang, sedekah, sholat 5 waktu, tahu-tahu ketika di mizan berada di timbangan kita karena dia sering membicarakan kita. Auzubillah, ya. Masya Allah, makasih, subhanallah, makasih. Ini Umi mau jawab 2 pertanyaan, sudah banyak, Masya Allah, makasih. Berapa kali maksudnya apa? Ya Latif, kalau ya Latif seterusnya, jadikan zikir harian kita. Ya Latif sebut nama orang yang akan kita lembutkan hatinya ya sayang ya. Ya, makasih yang sudah bagiin live Umi. Umi, Allah ingin melihat usaha dan kesabaran kita saat melahirkan. Iya benar sekali. Kita harus terus berdoa. Rasulullah saja sudah dijamin surga, selalu berdoa minta surga dengan Allah ya. Karena tanda dia tidak tinggi hati. Ya Umi mohon maaf mau nanya bagaimana kalau sholat subuh kesiangan, misalnya nanti gitu. Bisa. Sholat subuh kalau kesiangan tetap kita melakukan sholat fajar. Misal bangun kesiangan setengah 7, kita tidak kesana sini lagi. Ini megang handphone dulu, sudah tahu kesiangan, megang handphone dulu, nyapu rumah, jangan. Ketika kita kesiangan sholat subuh, cepat-cepat berwudu, langsung sholat fajar, langsung sholat subuh. Tetap lakukan sholat fajar ya. Ya, Putra Pasundan, semangat. Jangan lagi kesiangan, makanya jangan begadang ya, Putra Pasundan. Waalaikumsalam Jama, makasih Kak Mung yang udah follow Umi, makasih Jana yang udah follow Umi.
sama-sama hijrah cinta ya, cepat-cepat membaca ya Latif atau istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Jadi berarti kalau kita sering digibain orang dan bahkan difina orang, kita senang aja ya. Iyalah. Umi dulu kalau digibah orang marah karena belum berilmu. Kalau sekarang kalau digibah orang alhamdulillah, digunjing orang alhamdulillah, difitnah orang alhamdulillah. Kenapa nanti Umi akan bersuka cita ketika amalan dia itu sebesar biji zarah pun akan diserahkan ke Umi. Umi gimana kalau dia tidak ada amal sama sekali? Dia dosa kita dikasih ke dia. Dosa kita di timbangan dia. Pahala dia di timbangan kita. Maka bersyukur kalau ada yang gibahin kita. Biarkan saja. Tidak ada jaminan ahli ibadah itu lebih awal masuk surga. Bisa jadi orang yang sering digunjing lebih awal masuk surga. Umi minum lagi lah. Oke. Nah, ini baru kita bahas, bismillah. Tentang bagaimana supaya kita bisa mengelola stres. Nah, Umi tidak pakai kacamata ya. Alhamdulillah mata Umi sekarang. Nah, kalau ada yang mau gibahin saya, ya silakan open order ya, open order gibahan. Tapi jangan pula kita membuat orang gibahin kita. Allah ya Sami, Allah ya Basir. Ini kita pengen digibah orang, kita bikin kelakuan yang aneh-aneh di media sosial. Jadi katain orang salah Riz. Gak boleh gitu. Ya. Salam hadir positif Singapura. Waalaikumsalam. How do you do? Apa kabar Umi sahabat semua? Alhamdulillah Umi baik. Makasih Kiki Valen. Maka follow Umi. Waalaikumsalam Nani. Makasih positif vibes. Kak, aku baca Al-Quran masih terbata-bata. Dosa enggak? Enggak sayang. Enggak salah. Malah Allah memberikan pahala dari setiap tertatih-tatihnya kita baca Al-Quran. Umi pun juga. Ya seperti itu. Nah kalau misalnya orang baca Al-Quran salah, dapat dosa, orang enggak mau lagi baca Al-Quran. Takut banyak dosa. Sementara orang yang pintar, hafizah sekarang ini, hafizah itu berawal dari suatu kesalahan. Umi, cobaan saya pada suami. Kadang saya sampai mau putus asa suami, nggak sholat, nggak kerja. Masya Allah ibu. Ya inilah ujian kita sebagai ibu, sebagai seorang istri. Suami nggak sholat, suami nggak kerja, jahat lagi, zolim lagi. Ini ujian kita. Kalau masih dia menjadi suami kita, tutup aibnya, doakan dia ibu. Ya. Doa ini semua aduan para ibu. Doakan dan jangan dibuka aibnya di media sosial ataupun dimanapun. Karena man satarul muslimah satarullahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudara atau pasangannya, maka Allah akan menutup aibnya ketika di yaumil qiyamah. Kalau kita masih mengaku dia sebagai suami kita, sayangi dia, doakan. Sesakit hati kita, sezolim suami kita, tetap kita menjadi wanita soleha. Ya, karena dia masih suami kita. Barakallah Aris, makasih ya. Makasih makasih yang sudah follow Umi. Artinya kita mempersiapkan ya Umi apa yang di kemudian hari terjadi. Iya, makasih berkah Aris. Barakallah, hadiahnya banyak sekali. Kiki, assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Kiki Palen. Ini Kiki Palen artis ya. Nyanyilah Kiki. Assalamualaikum Umi, hadir semoga selalu dan cantik. Apa Umi sudah tua pakai bedak? Tidak Umi ya. Air wudhu saja bedak Umi insyaallah. Ya. Makasih hadiahnya, universe-nya, Barakallah Aris. Salam hadir dari Rengat Pekanbaru ya. Oke, kita kembali lagi ya ke tema kita. Kalau tidak bisa dilanjutkan esok hari ya. Jadi pengandalan diri adalah mujahadah, kita paksa diri kita. Ya Allah, aku harus paksa, aku harus bangun malam, aku harus witir, aku harus tahajud, kita paksa diri kita ya. Supaya kita, karena sabar menjadi bibit ya, bibit suatu kesyukuran kepada Allah. Kiki nama kecil saya. Oh iya Kiki sayangnya, nggak malah Umi canda saja tadi sayang ya. Oke, sudah paham? Untuk kita bisa mengendalikan diri dari ego kita, maka Umi akan berikan tips bagaimana cara kita mengendalikan ego kita supaya kita jangan stres ya. Jangan stres itu gimana ya? Karena setiap manusia di dalam kehidupan sehari-hari tentu pernah mengalami rasa kecewa, sakit hati, gagal, tidak sesuai dengan keinginan, amarah, sedih, tidak sesuai harapan. Ya.
Dan kondisi ini yang bisa mengarahkan kita ke situasi pikiran yang membuat pikiran kita bingung, sedih, cemas, was-was, dan ragu terhadap keputusan Allah. Nah, kondisi ini ketika kita dekat dengan orang yang salah bertambah parah. Tambah stres kita. Tetapi waalaikumsalam Umi Ati, tetapi dalam kondisi kita kecewa yang membuat kita stres, kita dekat dengan ahli ibadah, kita mendengar kajian ilmu, dan kita bisa menyingkapi setiap apa yang kita lewat itu datang karena pada orang yang mencintai kita, itu Allah. Maka kita harus mencintai takdir kita, supaya tidak terjadi lebih memicu stres kita. Ya, kalau kita tidak singkapi dengan baik, maka akan memicu kita ke arah stres, yang akan berkelanjutan ke stadium lanjut, yang menurut psikolog stres akan menyebabkan orang menjadi individu yang negative thinking, ya, dan mereka tidak bisa menguasai hawa nafsu, dia menjadi jiwa-jiwa amarah, ya, dan bisa mengancam diri dia sendiri karena kecemasan, karena keraguan, akhirnya dia sakit, ya. Sulit untuk diobati kalau sudah terjangkit stres ini yang salah mencari orang, ya. Semakin dalam stres, dengar lagu galau tambah stres. Ini lagi stres cinta, stres ini dengar lagu tentang galau cinta tambah stres. Tetapi kita jadikan ketika kita galau, stres dengan keadaan ekonomi, keadaan kantor, rumah tangga, kita dekat dengan Allah, yaitu dengan cara berzikir, sholat, ya, tawadu, dan kita dengar kajian ilmu atau mendengarkan Al-Quran atau pembaca Al-Quran, ya. Karena di dalam Islam, stres adalah suatu ujian ataupun suatu cobaan yang Allah berikan untuk menguatkan hamba-hambanya yang belum beriman. Tetapi ketika orang beriman tidak ada kata stres. Apapun kejadiannya, apapun ujiannya, orang beriman tidak ada kata stres. Dia tetap kembali kepada Allah, ya. Karena sudah jelas di surah Al-Baqarah ayat 155, sering sekali Umi sebut, ya. Iya. Kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, hope, ya. Dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan, ya, harta benda, jiwa, ya, supaya kami nilai apakah kalian ini betul-betul orang beriman. Sama juga dengan surah surat Al-Mulk, wal hayata liyablakum ayyukum ahsanu amala. Memang kita ketika didudukkan di dunia memang diuji Allah. Allah ingin menilai kita. Makasih yang memberikan live Umi, makasih Fatul Lahab, makasih Sukabumi hadir, barakallah. Makasih ya. Ya, tadi memang Umi lupa selawat. Natawasal bihubaba wal batulil mustatoba wan nabi summa sahaba fa'azaz dakwa mujaba. Itu sajalah, ya. Iya sayang, makasih sayang. Oh, istighfar boleh, istighfar sekali baru kita lanjutkan, ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Makasih Mbah Jebong Fuak. Yuk sama-sama, kalau istighfar dengan Umi sama-sama, supaya jangan Umi saja yang dapat pahala. Sama-sama ya. Oke, sama-sama yuk sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah Rabbal baroya. Astagfirullah minal khotoya. Yuk sama-sama. Dari Aceh Leli, barakallah Aceh. Astagfirullah Rabbal baroya, barakallah hadiahnya, barakallah. Rabbal baroya, astagfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafikni. Barakallah hadiah-hadiahnya berserakan di room Umi. Makasih kakakku sayang, sehat selalu ya. Ini salah satu kakakku yang sabar dengan ujian. Pernah mengalami sakit kanker kepala ya kak ya, kanker kepala. Tetapi karena kesabaran dan karena keyakinannya kepada Allah, ya alhamdulillah kakak Rahmayani bisa terlepas ya, bisa terlepas dari penyakit kansernya, barakallah. Itu
rahmat dari Allah. Semoga kakakku sehat selalu ya. Makasih ya Allah, Umi jadi hilang tema nih kalau lihat banyak sekali hadiah yang untuk Umi nih. Barakallah Aris. Aris jangan gitulah Aris, Sultan banyak sekali hadiahnya ini Sultan. Semoga Allah memberikan rezeki. Oke, sekali lagi. Ya. Allahumma anta salam wa minka salam. Tabarakta Rabbana ya zal jalali wal ikram. Allahumma anta salam wa minka salam. Tabarakta Rabbana ya zal jalali wal ikram. Uni Fari Grogol hadir. Makasih Koko Komaria. Waalaikumsalam. Maaf kalau yang belum terbenam, yang belum Umi sapa ya. Barakallah, pokoknya untuk semuanya Umi sapa ya. Jadi di dalam kehidupan ini untuk kita, supaya kita jangan merasakan stres atau gangguan mental, gangguan emosional disebabkan karena faktor yang dari luar tadi. Pertama, ingin disayangi, ingin dicintai, ingin dipuji ya. Yang akan mempengaruhi kualitas hidup kita cuek saja. Jangan ingin ya, karena apa? Stres akan melanda setiap makhluk. Kita harus mencari solusinya agar bisa kita hindari yang namanya kata stres. Karena sebagai umat muslim, kita yang selalu dirahmati Allah, tentu juga kita bisa berikhtiar kepada Allah supaya kita jangan stres. Karena agama Islam memandang stres ini adalah ujian yang Allah berikan. Jika kita terperangkap dalam sesuatu situasi yang kekecewaan, yang membuat kita tidak nyaman, kecewa, resah, menangis, amarah, ya. Coba kita tenang dengan menjernihkan pikiran kita, mengambil keputusan, berpikir secara positif. Oke? Umi sering-sering disebut channel YouTube Umi, jadi orang bisa tonton. Iya, benar sekali, lupa Umi nyebut. Oke. Channel YouTube Umi yaitu kalau kalian yang ketinggalan channel YouTube Umi, ya, kalian yang ketinggalan kajian Umi ataupun baru bergabungan kajian Umi, silakan buka YouTube Umi Farida Rahman Al-Haddad. Dan bisa juga kalian buka YouTube Aris KC Official, ada juga Umi di YouTube Aris, ya. Ingat, YouTube Umi Farida Rahman Al-Haddad, lupa tadi Umi nyebutnya Aris, dan Facebook Umi Farida Rahman. Dan kalau kalian ingin melihat kajian ilmu Umi, bisa kalian lihat di YouTube Umi. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Oke, waalaikumsalam, selamat pagi. Umi, kenapa saya selalu bersedih Umi kalau ingat mati? Stres tidak ingat mati. Kenapa kita bersedih ingat mati? Setiap orang pasti akan mati, Wina. Siapapun itu akan mati, orang kaya, tinggi jabatan pasti mati. Kenapa itu akan kita laluin? Kita semua akan melalui pintu sakarot, pintu mati. Kenapa kita harus takut mati? Sekarang orang mati, besok kita mati, sama saja. Ya, kalau kita beriman, kita tidak akan takut mati. Umi sudah bilang, nenek Umi, yang adik dari almarhum nenek Umi, gede Umi, masih hidup. Dulu ngajar ngaji Umi. Setiap dia mendengar orang yang meninggal, dia bertanya, kapan dia yang meninggal? Dia sudah siap mati loh. Oh, ini orang meninggal, besok aku. Tapi dia belum meninggal saat ini. Setiap mendengar orang meninggal, dia pengen dia mati. Karena dia sudah siap. Dengan zikirnya, dengan amalannya. Ya. Semoga ahwat Umi. Iya, itu jadi jadi kita jangan takut mati. Semua kita akan kembali kepada, ya. Iya. Ya, ada beberapa cara untuk mengendalikan stres dalam Islam. Tunggu Umi batuk dulu lah. Ini waktu dikit pula lagi. Umi ambil permen dulu lah. Jangan takut mati, karena kita semua akan kembali kepada Allah, ya. Makasih Hijrah Cinta, makasih penebus cakrawala yang 20 Umi, barakallah, banyak sekali rezeki Umi pagi ini ya. Masya Allah yang sudah memberikan Umi hadiah, tap-tap layar, mendoakan Umi, membagikan lab Umi doakan murah rezeki, sehat badan, masuk surga Allah, amin. Yang sudah nonton YouTube Umi pun juga Umi doain supaya masuk surga.
Iya ya, jangan lupa ya. Barakallah Aris. Aris juga Sultan berikan lagi Umi hadiah barakallah Aris ya. Amin ya. Jadi untuk kita apa dengan sholat ya. Pertama kali untuk kita menghindari stres itu dengan cara kita selalu sholat ya, sholat kepada Allah ketika kita sedang galau ya, insya Allah akan hilang galau kita kalau kita mengingat Allah. Kita mencari Allah ketika kita terpuruk, yang kita cari pertama kali adalah Allah. Mengambil wudhu, sholat, barakallah, masya Allah ya. Terus kita sholat, berceritalah dengan Allah. Curhat dengan Allah apa yang kita rasakan, apa yang sedang kita lalui. Menangislah dengan Allah. Kadang-kadang Umi sudah menangis dengan Allah. Sudah curhat dengan Allah. Tahu-tahu barakallah rezekinya banyak sekali hari ini. Masya Allah, berlian Umi berserakan. Masya Allah, berlian Umi sampai 100 lah mudah-mudahan ya pagi ini. Ya, jadi kadang-kadang Teh Saripah Habib ya. Iya, ini kok perasaan yang nama Ewinal Syafiq. Ini Umi sudah tandain. Setiap dia masuk ke room Umi, dia pertanyaannya selalu pertanyaan ini. Kadang-kadang aneh-aneh. Ya, Ewina, semoga Allah memberi Ewina coba bertanya yang pas di apa kita ya. Ini entah siapa lah Ewina Syafiq. Ini kadang Umi heran juga. Dia masuk ke room Umi, kadang-kadang pertanyaannya aneh-aneh ya. Ya Aris ya, biasalah ya. Ya, jadi untuk itu kita sholat ya, kita sholat dan kita berserah diri kepada Allah, yakinkan kepada Allah bahwa aku diuji karena Engkau ya Allah. Aku mampu, aku akan melewatinya semua ini ya Allah. Ya, yakinkan kalau kita bisa melewatin ini, insya Allah kita tidak akan stres. Ya, pasti. Coba dites. Kalau kita sedang ada masalah, ambil wudhu, sholat. Makasih Irawati ya. Ambil wudhu, sholat, insya Allah kita akan tenang. Iya benar. Tapi Umi itu heran, Aris. Ini Umi jujur. Setiap dia masuk ke rumah Umi, selalu dia tanya, Umi Habib ya? Umi Habib ya? Terus nanti pertanyaannya aneh-aneh lagi tuh. Ya, inilah tanda belum diberikan. Saya tidak bertanya ya Ewin, saya tidak bertanya engkau dari Filipina ataupun what do you want. I don't care, okay? I don't care what you stay now, okay? Please don't disturb me. If you stay in Philippines, I think you can speak English. You can answer my speak English, okay? Sebab kalau orang di Filipina pasti pintar bahasa Inggris kan. Don't disturb me, please. Jadi untuk sholat ini ujian Umi lah. Allahumma ini amazati sayatin. Allahumma ini amazati sayatin. Oke? Nah, dengan sholat kita akan terhindar dari stres. Ya, dari stres kita akan terhindar. Ketika ada masalah cepat-cepat berwudu, cepat-cepat kita minta dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah aku berserah diri ya Allah, aku sabar ya Allah. Kuatkan pundakku ya Allah dengan ujian ini ya Allah, berikanlah aku kekuatan ya Allah. Ya Allah, kalau memang gibahan itu memang untukku ya Allah, aku sabar ya Allah. Karena akan kau jadikan pahala untuk memberatkan timbangan pahalaku ya Allah. Kuatkan aku ya Allah. Kalau memang itu ada padaku ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Tapi kau tidak ada padaku, maafkan mereka ya Allah. Dan ampun ya Allah. Alhamdulillah tidak kau jadikan aku seperti mereka ya Allah. Ya. Jadi kita tidak merasa seraput lagi hati kita karena kita berserah diri dengan Allah. Ya, yang kita membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Ya, kita baca itu terus supaya hati kita tenang, tentram. Dan supaya kita selalu berserah diri kepada Allah karena bukan kita saja diuji. Banyak orang diuji selain kita. Makasih Syari'ira, barakallah. Makasih, waalaikumsalam. Palu hadir, ya Allah, makasih barakallah ya. Makasih si Syari'ira yang sudah follow Umi, makasih yang sudah bagian Umi, barakallah. Oke. Masya Allah ya, makasih Munhoik yang sudah Umi. Jadi yang pertama kita lakukan adalah sholat. Yang kedua berzikir kepada Allah. Apa zikir kalau galau? Kemarin sudah Umi sebut. Apa zikir? Pertama mengucap Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi
atau hanya mengucap astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim, pasti tenang. Tapi kalau astagfirullah, 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 ya Allah, itu tidak akan tenang. Orang kayak itu tidak akan tenang. Barakallah Aris, makasih ya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim sambil menangis pasti tenang. Astagfirullah ya Allah, astagfirullahalazim, ya Allah ya Tuhanku kuatkan aku, pasti tenang. Terus zikir yang kedua adalah barakallah Aris, banyak kan enak kayak Aris, kayak Sultan, tidak banyak protes, tidak banyak pertanyaan, tapi hadiah mengalir terus, rezeki terus untuk Umi, kan berkah. Alhamdulillah, barakallah ya Aris ya. Semoga untuk Umi kumpuli untuk jalan-jalan ke Tanah Suci ya, bertemu dengan Tanah Suci lagi, dari rezeki dari kalian, barakallah. Ya, jadi Aris tolong jawab, Aris yang nama Ewina Syafiq yang terhormat. Kan lihatlah pertanyaannya ini, kayaknya dia tinggal di Filipina, kerjanya apa ya? Barakallah, astagfirullah. Terus kita membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntum minaz zalimin. Itu kalau kita lagi stres galau, zikirnya la ilaha illa anta inni kuntum minaz zalimin. Ini doa Nabi Yunus. Nabi Yunus ketika diuji Allah, ketika dia putus asa, tidak ada yang mau mengikuti tauhidnya, dia putus asa, dia lari, dia menjauh dari umatnya. Dia masuk kapal, membuat Allah murka. Dia masuk kapal, dia ingin lari dari umatnya karena tidak ada yang mau mengikutinya, mengikuti ajarannya. Di dalam kapal Allah berikan ujian. Makasih Marlan yang baru bergabung. Allah berikan ujian dengan olengnya kapal yang ditumpangi Nabi Yunus. Ketika itu dibikin undian. Nama Nabi Yunus keluar. Barang siapa yang keluar dalam undian itu dia harus dilempar ke lautan malam ini. Barakallah. Qadarullah ya. Nama Nabi Yunus keluar, dilempar Nabi Yunus ke dalam lautan. Makasih, Masya Allah, banyak sekali yang follow Umi pagi ini, rezeki Umi pagi ini, barakallah. Ini hari apa? Hari Kamis ya? Hari Rabu, hari kelahiran Umi ya. Bukan ulang tahun, hari kelahiran Umi memang sering Umi murah rezeki. Kalau hari Rabu, sering sekali banyak yang follow, banyak yang mendoain, terus banyak memberi rezeki, barakallah ya. Umi perlu